Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'luka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Jemaah majelis pengajian melalui Multajam MYS Televisi, melalui YouTube. Alhamdulillah subuh ini saya dan kita semua dapat melaksanakan pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita sehat lahir dan batin. Kemudian pengajiannya ya saya menjelaskan kepada seseorang yang tak perlu disebut namanya. Mohon dijelaskan kehebatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Secara khusus banyak ayat yang menceritakan tentang atau kisah. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dari mereka para rasul, para utusan Allah itu ada yang diceritakan kepada engkau, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagian mereka tidak ada pula yang tidak diceritakan. Ini mengenai Ibrahim ini saya ambil kepada rujukan surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 131 atau 132 ya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasy syaitani dari bisikan atau gangguan setan. Ar-rajim yang terkutuk, yang terlaknat. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih kepada orang yang beriman dan orang kafir di dunia. Ar-Rahim yang Maha Penyayang yang memberikan rahmatnya kepada orang mukmin khusus di akhirat. Wa idzibtala, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahim, dia Allah menguji kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji itu? Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim. Bukan Tuhan bapaknya ya, tapi Tuhannya yang disembah oleh Nabi Ibrahim dengan proses yang sangat panjang. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan beberapa cobaan, cabaran. Fa'atammahunna, maka Allah menyempurnakanlah kemampuan Nabi Ibrahim itu untuk menghadapi cabaran-cabaran itu.
Qala kemudian Allah berfirman, ini sesungguhnya ja'iluka akan menjadikan engkau linnasi bagi manusia imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin. Gelaran lain sebagai imaman itu bapak dari umat, ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun sebagaimana lazimnya orang tua mendambakan anak atau generasi berikutnya adalah lebih terhormat, lebih baik, lebih mulia lagi. Wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana dengan keturunanku? Ya, bagaimana dengan keturunanku? Qala, Allah menjawab, Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin, tidak mengambil aku terhadap perjanjian dengan orang-orang yang zalim. Pengertian zalim di sini tidak mengikuti ajaran yang disampaikan, yang dibawa sebagai syariat waktu itu, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja ujian Nabi Ibrahim? Dari sejak tidak punya istri, kemudian punya istri, ya, istri yang pertama bernama Siti Sarah. Lama berkeluarga dengan Siti Sarah, ujiannya adalah tidak mempunyai anak. Sampai Siti Sarah mencarikan istri yang layak, ya, untuk Nabi Ibrahim, dan dipilihlah seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nah, ini pun ujian dari waktu dulu sedang punya anak, ingin menambahkan anak, kemudian Siti Sarah tetap tidak punya anak, malah dari Siti Hajar punya anak laki-laki, ya, yang bernama Ismail. Ya, cobaan antara istri yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, mungkin karena ada anaknya yang didambakan yang bernama Ismail, akhirnya sudahlah, katanya, kamu jangan di sini, jangan berada di daerah Palestina, sudah mengembara saja ke sana. Waktu itu disebutnya biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian ya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan Ismail itu kepada suatu lembah biwadin ghairi zar'in yang waktu itu masih tidak subur, inda baitikal muharram, di sekitar Masjidil Haram. Panjang cerita saya ringkaskan saja, ya, untuk minum itu pun sampai susah. Siti Hajar harus mencari air untuk minum anaknya Ismail lari dari Sofa ke Marwa. Bolak-balik Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa. Kemudian Sofa Marwa, Marwa Sofa. Nah, dan terakhirnya begitulah. Sehingga di sana disyariatkan bagi kita untuk melakukan sa'i dari Sofa ke Marwa, dan penuh dengan doa-doa. Bagi yang hafal, bagi yang ada panduan, ya, untuk membaca bacaan doa saya itu sangat banyak. Tapi yang paling terkesan yaitu lari dari pilar hijau ke pilar hijau dengan bacaan Rabbighfir warham wa'fu wa takarrom
wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Insyaallah nanti mana ini akan saya bahas dalam video singkat lah, yang short video. Ya, video singkat. Jadi dalam kaitan tafsiran ini adalah itu ujian. Kemudian setelah usia menjelang 9 tahun, Nabi Ibrahim diberi mimpi yang disebut ar-ru'ya us-shadiq. Mimpi yang benar bagi seorang calon nabi. Ar-ru'ya us-shadiq, mimpi yang benar. Begini difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, semalam ayahanda bermimpi, anni asbauka, seolah-olah aku ini benar-benar menyembelihmu. Fandur mada taro, kalau bahasa Arabnya kaifa ra'yuk, bagaimana pendapatmu? Ya. Kemudian jawab seorang anak yang di luar dugaan sama sekali, ya bunayya, wahai ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan aku dalam keadaan sebagai orang yang sabar. Sampai panjang ceritanya tuh. Falamma aslama wa ta'alahul jabin wa nadanu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ini ayat ini menjelaskan dulu bahwa cobaan-cobaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak umat, sebagai nabi, sebagai rasul, sampai dari tidak punya anak menjadi punya anak, setelah punya anak harus pergi dari Palestina ke biwadin wadidi inda baitikal muharram, antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian cobaan ingin minum saja, Nabi Ismail belum jadi nabi waktu itu. Karena yaduku rijlahu, maka Nabi Ismail cek bahasa Sunda mengagedrugen, ya, apa itu, ujung kakinya cuk itu ke tanah. Fan fajarat min hulma, maka terpancarlah air. Setelah beberapa kali bolak-balik, ibunya Siti Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Lalu keluar Zam-Zam, yang berarti ya mengalir. Kemudian sampai sekarang itulah berkah, ya. Jadi dari peristiwa Nabi Ibrahim, dari peristiwa Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail, mengalir air Zam-Zam yang tak pernah surut. Walau berjuta orang yang hadir dan tidak pernah melimpah karena bukan musim jemaah. Itu sesuatu sudah diadakan penelitian. Dari mana sumber air? Sumber itu. Itulah salah satu ya mukjizat yang diberikan kepada Ananda, putranya Nabi Ismail, dengan Siti Hajar dan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di sini ada yang ditolaknya, yang tidak langsung diperkenankan, itu memohon untuk generasi berikutnya supaya menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang dipilih menjadi generasi penerus keimaman. Tapi alhamdulillah Nabi Ismail dapat bergelar menjadi nabi
Nabi Ishak pun menjadi nabi. Jadi dari dua putranya itu menjadi nabi. Ya ujung-ujungnya memang dari Siti Sarah pun keluar anak yaitu yang bernama Ishak alaihissalam. Qala wa min dzurriyyati, itulah dua putranya yang menjadi nabi dan rasul. Tapi untuk yang lainnya ya qala la yanalu, Allah berfirman tidak mengambil ahdi perjanjian dengan aku di zalimin. Jadi bagi orang yang zalim ini tadilah karena Rahman dan Rahimnya Allah, Rahmannya dapat untuk kehidupan yang duniawi, tapi yang untuk Rahimnya kalau zalim itu tidak mendapat apa-apa. Baik, wa in ja'alnal baita masabatan, dan ingatlah ketika kami Allah menjanjikan Baitullah yang dikenal dengan Ka'bah masabatan linnasi, adalah sebagai tempat tinggal kawasan itu bagi manusia, wa amnan, dan diberikan sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu, dan ambillah atau jadikanlah mim maqami Ibrahim musholla, dari tempat yang dikenal makom Ibrahim itu bukan makom sebagai kuburan. Itu ada tanda-tanda tempat Nabi Ibrahim dulu berdiri, Ibrahimah ya, musholla, supaya dijadikan tempat sholat. Nah sekarang bukan tempat sholat lagi, masjid yang sangat luas dan sangat lebar, dapat menampung jutaan orang ketika salat berjamaah. Ya, musholla. Tapi kita diperintah untuk menghadap mustaqbil Ka'bah. Itu bagi orang yang nampak Ka'bahnya. Tapi bagi orang yang tidak nampak Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi bukan karena megahnya masjid itu yang harus kita mengarah ke arah sana, tapi nilai ya. Apa itu nilai ya? Nilai dari Masjidil Haram itu karena ada Ka'bah. Tempat manusia bertawaf, tempat karena kita memohon, ada yang cuma tempat-tempat ijabah setiap pojoknya itu. Dan yang terutama adalah multazam. Multazam itu yaitu pojok sebelah selatan bagian ke timur dengan pintu Hajar Aswad, itu namanya multazam. Apa sih arti multazam itu? Ya, macam yayasan saya beri nama multazam itu bukan ngarang semena-mena, tapi hasil daripada istikharah. Jadi menuntut, maju terus menuntut hak. Maju terus ya, mudah-mudahan yayasan ini sekarang sudah berusia 35 tahun. Saya dapat dakwah melalui YouTube karena hati saya rasanya sudah diizinkan ya untuk melakukan ini. Ya saya dakwah dengan leluasa. Adapun nantilah katanya ada potongan dari perusahaan YouTube itu sendiri, dari ceramah yang telah saya sampaikan secara total terpotong iklan, itu bukan urusan saya. Hanya pada waktu saya menyampaikan ini, saya berkeyakinan alhamdulillah tidak dipotong langsung, ya begitu. Baik, kembali pada ayat yang tadi. Wa ja'alnal baita masabatan linnas, menjadi tempat manusia, wa amnan, dan yang penuh dengan keamanan. Wattakhidhu, dan ambillah mim maqam Ibrahim
dari makom Ibrahim itu musallan sebagai tempat salat. Wa ahidna dan kami mengadakan perjanjian ila Ibrahima wa Ismaila dan Nabi Ismail antohiro supaya keduanya mensucikan baitia baitullah itu yang di sekitar Ka'bah. Ada yang namanya Hijr Ismail, ada yang dinamakan Rukun Yamani, Rukun Hajar Aswad, Rukun Syam, Rukun Iraqi. Semua itu tempat-tempat yang dijamin kemakbulannya bila memohon di tempat itu. Terutama di ini ada yang namanya Hajarul Aswad. Batu hitam itu yang diturunkan dari surga dan orang berebut untuk mengecup situ. Karena Hajar Aswad nanti akan berkata di padang mahsyar bahwa orang tersebut yang melakukan umroh atau melakukan haji, ia telah mengecupku. Begitu. Insya Allah. Mudah-mudahan bagi orang yang belum sempat haji, belum sempat umroh, Allah berikan kekuatan. Ya, tapi bila karena satu dan lain hal keadaan tidak memungkinkan, sebenarnya banyak pahala dengan sering kita olak-alik datang ke masjid dan kita beribadah di dalamnya. Itu pun isyhadu bi annahum muslimun. Bahkan kalau subuh berjamaah sebelumnya qabla subuh, kemudian tidak meninggalkan masjid dulu melainkan untuk menanti isyraq. Ya saya kalau di Bandung memang begitu ya. Tapi selama di Brunei ya kadang-kadang lah. Kalau yang di Brunei ini. Itu karena kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya. Baik. Wa antahira baitia lito ifina bagi orang yang tawaf. Wal akifina bagi orang-orang yang beriktikaf. Satu nilai ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan 100.000 kali. Jadi pahai ibu-ibu, bapak-bapak, ambil kesempatanlah ke Mekah itu. Jangan seperti ke Eropa shopping ya. Jangan banyak pikir. Alhamdulillah lah. Saya lihat banyak orang yang menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram. Saya maaf ini pada tahun 93. Saya hajinya plus dengan istri saya lalu ngaji di lantai 2. Sedang ngaji ada 2 orang perempuan ikut ngaji. Saya kira waktu itu ya orang Malaysia. Saya bilang puan dari Malaysia, bukan. Kata beliau itu saya dari Brunei. Nah, terlontarlah waktu itu ucapan saya. Kalau ada masa-masa, belum mengenal masalah. Kalau ada waktu saya juga mau ke Brunei. Ya baiklah, coba pergi ke sana melihat indahnya Brunei, keamanan. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah olang-alik datanglah ke negeri Brunei Darussalam ini. Dan banyak saudara sudah di sini. Kembali warrukai sujud untuk orang-orang yang ruku dan orang yang sujud. Nah, inilah kehebatannya dari seseorang yang punya niat yang baik. Doanya bagi kita, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nabi Ibrahim itu peka atas lingkungan. Wa idh qala Ibrahimu dan ingatlah kata Nabi Ibrahim berkata, Rabbij'al ya Tuhan kami jadikanlah hadal balada ini kota Mekah al-Mukarramah aminan
sebagai kota yang aman. Warzuk ahlahu, dan berikan rezeki kepada penghuninya, minas samaroti, dari buah-buahan. Tapi waktu itu terlontar ucapan, man amana minhum, yang ingin diberikan rezeki yang melimpah itu mungkin ya, mungkin. Karena dalam kalimat ucapan ini, man, sebagian orang di antara mereka, minhum, billahi, yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka iman pada hari akhir. Mendengar permohonan itu, Allah langsung mengingatkan. Qala, Allah menjawab, Allah berfirman, waman kafaro, orang kafir pun akan diberikan rezeki dari buah-buahan. Bukan orang yang beriman saja akan diberikan rezeki bermacam-macam, sama dengan orang yang mukmin kalau di dunia itu. Qala waman kafar, hei Nabi Ibrahim, orang yang kafir sekalipun, fa'umati'uhu qalilan, aku akan berikan kenikmatan kepada orang kafir itu qalilan. Qalilan berarti sedikit, qalilan berarti sebentar. Sedikit bagi yang menerimanya sedikit, sebentar bagi orang yang menerima rezeki sedikit atau banyak ketika hidup saja. Tapi bagi orang yang tidak iman, summa attaruhu, kemudian akan aku kembalikan dia ila azabinar, kepada siksaan api neraka, wa bi'sal masir, dan ketahuilah api neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Waktu juga yang memisahkannya. Inilah saja yang dapat saya sampaikan, penjelasan sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sehubungan dengan kita diperintahkan membaca sholawat ketika dalam sholat, yaitu tahiyat yang terakhir. Semoga Allah memberikan kita, dan kita suka membaca sholat ulul azmi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuhin wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin, salawatullah wa salamu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.